satu warga binaan yang sudah meninggal dunia. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan persoalan ini? Baik, jadi terkait dengan situasi saat ini ya dapat saya jelaskan terlebih dahulu bahwa semenjak tadi malam kita sudah melakukan kegiatan bersama dengan petugas lapas untuk melakukan pengamanan ya secara bersama. Kita melakukan upaya mengembalikan, memulihkan situasi lapas agar dapat berfungsi kembali bagi warga binaan, khususnya warga binaan yang ada di Lapas Tuminting. Nah, terkait dengan kegiatan yang telah kita lakukan dalam semalam, memang ada beberapa warga binaan yang tentunya akibat benturan ya, akibat terjadinya tindakan yang kita lakukan bersama dengan personil gabungan tentu mengalami luka-luka ya, ada yang mengalami luka entah itu pada saat ada pelemparan dari warga binaan yang lain maupun terjadinya gesekan antar petugas kami personil gabungan dengan warga binaan. Nah, sejauh ini kita mengidentifikasi ya ada satu yang mengalami kemungkinan besar luka di bagian kepala ya, mendapat lemparan entah itu batu ataupun kaca. Sedangkan terkait dengan warga binaan yang menurut informasi meninggal, tentunya ini juga menjadi catatan yang harus kita klarifikasi. Apakah ini meninggalnya karena disebabkan kejadian karena benturan atau memang yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit ya. Dalam artian yang bersangkutan memang sudah mengalami kondisi sakit sebelum terjadi kejadian ini. Nah, ini juga menjadi catatan sehingga tentunya dengan pertolongan, dengan yang kegiatan yang kami lakukan semalam itu menyebabkan tentunya yang bersangkutan lebih cepat mendapat bantuan secara medis di rumah sakit. Nah, ini yang perlu kita jelaskan dan kami garis bawahi terkait dengan terjadinya peristiwa kerusuhan semalam. Pak, ada juga luka tembak. Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai ini? Baik, jadi terkait dengan ada warga binaan yang tentunya mengalami luka tembak, ini perlu kita juga mengecek kembali apakah memang benar-benar terjadinya kejadian tersebut mengakibatkan yang bersangkutan luka tembak. Nah, yang perlu juga kita garis bawahi bahwa selama kegiatan kita tidak menggunakan tentunya peluru tajam. Ya, kita menggunakan tentu sesuai dengan SOP. Ketika kita membubarkan, kita pasti akan menggunakan sesuai dengan protap yang ada, sesuai dengan SOP. Ya, dan ini kita perlu cross check kembali karena sejak semalam kita juga belum mendapat informasi adanya warga binaan yang mengalami luka tembak. Kami punya foto dan rekamannya, Pak. Dan itu di sekitar jam 4:30 satu warga binaan luka tembak di bagian dada kirinya. Oke. Jadi nanti kita akan cross check karena sejauh ini mungkin sudah ada koordinasi antara penyidik ya, antara penyidik dari Krim Pak Direskrim sendiri sudah berkoordinasi dengan kepala lapas ya. Sampai saat ini kita juga masih berkoordinasi terkait dengan masih ada 41 warga binaan yang sejak semalam diamankan di Mapolda. Nah, ini juga masih kita klarifikasi, kita lakukan pemeriksaan. Dan mungkin dalam waktu dekat ya, entah itu malam ini juga kemungkinan akan ada beberapa warga binaan yang akan digeser ke beberapa lapas yang ada di Sulawesi Utara. Pak, ada motif lain Pak selain isu corona ini sehingga terjadi kerusuhan? Apakah ada motif lain? Apakah polisi ada melakukan pengembangan kemungkinan ada motif unsur-unsur lain Pak? Nah, kalau terkait dengan motif lain ini juga masih dalam penyelidikan kita. Kita sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi tentunya. Ada beberapa petugas lapas yang sampai saat ini juga masih kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Ya, kita ingin menggali sejauh mana motif dari kejadian ini. Apakah benar hanya karena motif corona saja ya? Ada keinginan dari beberapa warga binaan yang lain untuk mendapat asimilasi yang sama ya dengan narapidana atau warga binaan lain yang khususnya tindak pidana umum. Nah, ini juga perlu kita dalami. Saat ini masih kita lakukan pemeriksaan tentunya. Diperiksa oleh siapa saja Pak yang melakukan pemeriksaan? Nah, untuk pemeriksaan yang kita lakukan kita fokuskan kepada Polda Sulawesi Utara tentunya. Penyidik di Krim memeriksa beberapa orang saksi dan beberapa warga binaan yang sampai saat ini masih ada di Mapolda ya. Kemungkinan malam ini ada beberapa yang sudah kita hasil koordinasi dengan kepala lapas akan kita geser
ke beberapa lapas yang ada di Sulawesi Utara. Kalau petugas lapas sendiri Pak nanti akan ada yang diperiksa juga Pak? Ya, jadi mulai hari ini kita dapat informasi ada kurang lebih beberapa personel ya, ada lebih dari 5 personel atau petugas lapas yang sudah datang ke Mapolda untuk memberikan keterangan terkait dengan terjadinya peristiwa yang semalam. Beberapa itu berapa? Lebih dari 5. Apa saja Pak yang nanti akan ditanyakan soal kepada 5 orang ini Pak? Ya, ini sebenarnya terkait teknis, tapi terkait tentunya paling tidak kami ingin mengetahui latar belakang ya, latar belakang dari peristiwa ini, kemudian sejauh mana yang dia ketahui tentang kejadian ini, dan terkait dengan hal-hal lain, mungkin apakah dia mengetahui terkait dengan dalang dan provokator, atau mungkin kejadian yang menimpa beberapa warga binaan. Ini yang paling tidak akan kami tanyakan, dan tentunya kami berharap penyidikan kita ini dapat membuahkan hasil sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa latar belakang dari peristiwa atau kejadian kerusuhan yang sedang terjadi pada hari kemarin. Pak, apakah ada bocoran kenapa Kalapas tidak mau memberikan statement tentang kejadian saat ini? Apakah ada bocoran, mungkin ada sinergitas? Kalau terkait dengan perkembangan ya, keterangan yang harus diberikan oleh Kalapas, tentu kita juga tidak bisa memberikan statement. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada Kalapas. Pak, informasi yang satu napi yang meninggal dunia di otopsi di Rumah Sakit Malayang itu bagaimana Pak? Nah, kemarin saya sampaikan, masih itu sudah clear, sudah aman dan kondusif, tentunya kita kembalikan kepada petugas lapas untuk mengelola lapas dengan warga binaan yang ada di Lapas Tuminting ini. Pak, inisial yang meninggal? Satu nama Pak. Kita belum tahu ya, untuk inisial tentunya itu bisa ditanyakan di Kalapas sendiri. Pak, terkait dengan satu warga binaan yang saat ini masih ditahan oleh Polda, ada beberapa warga binaan Pak yang telah diduga kuat melakukan provokasi Pak terkait kerusuhan itu kemarin. Jadi sejak semalam kita sudah mengamankan ada kurang lebih 41 ya. Ke 41 warga binaan ini tentunya kita lakukan pemeriksaan. Kita ingin juga mengetahui apakah peran dari masing-masing ke 41 ini benar-benar melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan pada hari Sabtu kemarin. Nah, tentu kita juga membutuhkan waktu ya. Kita ingin mengetahui dari 41 ini mana saja yang tentunya terlibat. Kalau tentunya tidak terlibat, tentunya tidak melakukan peran ataupun sebagai dalang ataupun provokator dari kerusuhan ini, tentu akan kita kembalikan kepada lapas untuk dilakukan pembinaan kembali sebagai warga binaan yang ada di lapas ini. Pak, terakhir Pak, apakah Bapak bisa memberikan statement kemungkinan berlebihannya perlakuan anggota polisi kepada para tahanan ini Pak, pada saat polisi masuk ke dalam tahanan? Baik, jadi kalau terkait dengan tindakan yang kita lakukan tentu harus sesuai dengan prosedur yang ada ya. Tindakan tegas terukur itu tidak mungkin terelakkan. Jadi tentu kita sudah melakukan dengan himbauan ya. Petugas lapas sudah melakukan negosiasi terlebih dahulu ya untuk menghimbau sejak sore hari kepada warga binaan untuk mereda ya, kembali ke bloknya dan tidak melanjutkan aksi kerusuhan. Begitu pula dengan petugas kepolisian yang membackup petugas lapas. Kita juga sudah melakukan negosiasi ya. Ada kurang lebih 3 kali yang dilakukan juga oleh petugas kita untuk melakukan negosiasi sebelum melakukan kegiatan yang namanya tindakan tegas terukur. Nah, ketika kita sudah masuk kepada tindakan tegas terukur, tentunya itu kita lakukan dengan sesuai dengan SOP. Ada himbauan ya. Ada aba-aba yang diperintahkan untuk kembali. Nah, ketika warga juga tidak kembali, tetap melakukan kerusuhan, tentu kegiatan ini kita lanjutkan dengan sesuai SOP. Nah, ini yang mungkin yang perlu saya sampaikan. Apakah mereka juga dilumpuhkan dengan cara dipukul atau seperti apa, Pak? Ya, jadi ketika kita tentunya melumpuhkan, tentu tidak akan mungkin kita dengan baik-baik. Apakah kita akan berhenti sampai di sana? Dan perlu diketahui pada saat informasi yang kita dapat bahwa warga binaan juga menggunakan
senjata tajam, ada yang membahasnya. Nah itu perlu digeledah, perlu dilakukan upaya paksa ya, sesuai dengan KUHP. Nah itu yang perlu kita lakukan sehingga kita melakukan tentunya tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam pengumpulan ya, sehingga tidak mungkin kita sampaikan pada saat ini, karena proses ini juga masih berjalan. Proses pemeriksaan termasuk aktor-aktor maupun para pelaku juga nanti akan kita sampaikan kemudian. Ini Pak, tuh senjata ini dititip di mana Pak ini dan berapa banyak ini, Pak? Kalau ini kan dari